Oke, terima kasih ya. Kita flashback dulu ya sebelum kita mencari menjelaskan metode tentang pemecahan bilangan bulat, kita harus tahu dulu nih bilangan bulat itu seperti apa. Tadi yang seperti dijelaskan Ade Rani, bilangan bulat itu dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Tak hingga itu kan nilai yang sangat besar ya, yang mana bilangan itu tidak berupa pecahan. Pecahan itu kan bilangan rasional itu kan bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Nah, itu adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu misalnya negatif 1, negatif 3, untuk positif 1. 0 termasuk nggak? Termasuk. 0 masih termasuk bilangan bulat gitu ya. Oke, itu dari bilangan bulatnya. Lalu di sini kita ada metode branch and bound. Lalu yang kedua metode branch and bound untuk pemrograman bilangan bulat biner. Biner itu kan binary ya. Ada dua. Mungkin nggak tahu saya di PKS ITERA atau apakah belajar jenis-jenis bilangan saya kurang tahu. Biner itu kan ada 0, 1 gitu ya. Jadi nanti untuk variabel keputusannya itu berupa nilai 0 atau 1 gitu ya untuk yang biner. Oke, di sini cutting plane. Nah, kita di sini menggunakan ini branch and bound, ini berupa search method pencarian. Oke. Oke, lanjut. Di sini kita masuk algoritma branch and bound. Oke, metode branch and bound ini adalah metode yang paling banyak digunakan dalam praktek untuk memecahkan masalah pemrograman bilangan bulat, baik murni maupun campuran. Kenapa kita butuh pemecahan branch and bound ini? Karena kan kalau misalnya kita dalam industri ya, dalam memproduksi nih, nggak mungkin dong bisa produksi misalnya produksi buku. Jadi nggak mungkin dong kita produksinya 2,5 buku gitu kan, 3,5 dan berapa gitu kan. Ih, gelam. Ini siapa ya yang bocor ini? Sebentar, kita mute dulu. Oke, sebenarnya tadi sampai produksi buku. Hanya berarti kan kita harus produksi dengan jumlah tepat ya, bilangan bulat. Nggak mungkin ada bernilai pecahan. Misal produksi gelas, berapa gelas yang harus kita produksi untuk jenis A, lalu untuk jenis B, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan algoritma branch and bound ini. Kalau di metode grafis misalnya, grafis kan kita punya fungsi tujuan, pembatas, dan semua pembatas gitu ya. Jadi bisa saja variabel keputusan yang kita peroleh itu berupa pecahan ya, bilangan rasional tadi. Sedangkan di sini harus bilangan bulat. Nanti ada langkah-langkahnya, algoritmanya dalam pemecahan suatu masalah yang nilai variabel keputusannya berupa bilangan bulat. Untuk pemecahannya sendiri, sebenarnya kalau semakin besar permasalahannya, maka semakin banyak variabel keputusan. Ini kan kalau branch and bound ini dia beriterasi ya, ada iterasinya seperti di simplex ya, cuma simplex masih ada bilangan rasionalnya, tidak selalu bilangan bulat. Itu di sini bisa digunakan software seperti Lingo. Teman-teman yang OS 1 mungkin belum ya, nanti ada kita cari pertemuan, mungkin saya dan Bu Elvi akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan software Lingo ini dalam pemecahan model matematis gitu. Oke, ya enumerasi kan banyak iterasi ya, iteratif. Jadi sampai ditemukan kondisi yang optimal sesuai dengan fungsi tujuannya, barulah diperoleh nilai yang diinginkan ya. Oke, di sini algoritma branch and bound untuk program linear branch and bound ada yang murni dan campuran. Lalu ada untuk biner ya, biner itu yang
variabel keputusannya berupa 0 atau 1. 0 atau 1 sini mungkin bisa di transportasi atau di bidang mesin misalnya ya. Kalau mesin bekerja berarti dia variabel keputusannya 1, atau kalau dalam transportasi rute yang dilewati, misalnya di rute B itu kalau dilewati dia akan bernilai 1, kalau tidak dia akan bernilai 0 gitu ya. Itu untuk yang biner. Oke, di sini misalkan diberikan suatu masalah pemrograman bilangan bulat sebagai berikut. Seperti pemrograman linear sebelumnya kan diketahui fungsi tujuannya apa. Ini kita ingin memaksimasi Z. Z di sini ada CX, X ini berupa variabel keputusan. C koefisiennya, koefisien dari masing-masing variabel keputusan itu sendiri. Semakin banyak variabel keputusan, maka akan semakin panjang langkah-langkah dalam penyelesaiannya, seperti itu ya. Kalau kita kerjakan secara manual. Lalu dengan pembatas AX sama dengan B, di sini A ini adalah koefisien dari pembatas, B adalah konstanta sebelah kanan. Kalau disimplex kan ada dijelaskan seperti ini ya, waktu saya jelasin simplex. Ada vektornya dengan X lebih dari sama dengan 0, karena kita berbicara tentang bilangan bulat, jadi harus lebih sama dengan 0. XJ bilangan bulat untuk J anggota I, di mana I adalah himpunan variabel bilangan bulat. Jadi pembatasnya ada berupa bilangan bulat. XJ itu di dalam himpunan bilangan bulat, yang mana bilangan bulat tadi ada negatif tak hingga sampai tak hingga. Lalu kita ada pembatas lagi, X-nya itu lebih besar sama dengan 0, berarti nilainya harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya, sampai tak hingga. Oke, di sini ada langkah-langkah dalam metode branch and bound. Di sini kan kalau branch and bound, kita tahu branch itu kan cabang ya, cabang. Jadi di awal kita harus nanti kita setelah kita solusi, lalu kita dapatkan solusinya. Solusinya itu berupa pecahan. Nanti akan kita cabangkan dan kita beri batasan nih untuk masing-masing variabel keputusan yang kita peroleh tadi. Setelah itu baru kita cari fungsi tujuannya, kita lihat juga variabel keputusannya, kita sesuaikan nih, misalnya kalau memaksimisasi seperti apa nilai yang didapat, lalu apakah variabel keputusan yang diperoleh itu sudah berupa bilangan bulat atau belum. Kalau belum, nanti kita beri batas. Batasnya nanti ada ketentuannya, kita beri batas, lalu kita cabangkan lagi. Seterusnya seperti itu ya. Jadi langkah pertamanya, kita abaikan dulu pembatas bilangan bulatnya ya. Kita abaikan dulu. Jadi kalau kita dapat nilai variabel keputusannya masih ada yang pecahan, ada yang rasional, untuk langkah pertama aja ini ya, kita sebut PL1 ya. Langkah pertama ini, PL1 masih kita terima untuk bilangan bulatnya. Di sini misalkan masalah PL dinyatakan sebagai PL-1 ya, yang mempunyai nilai optimal dari fungsi tujuan Z1. Di sini PL1-nya, ini kita misalkan aja dulu ya, belum pakai angka. Misal kita dapat variabel keputusannya itu untuk X1 bentar, saya ganti slide dulu. Misal X-nya dari fungsi tujuan ini, dari masalah
program linear ini kita dapat kita peroleh X1 4,3, lalu X2-nya 2,7. Kita anggap di sini variabel keputusannya ada 2 ya. Jadi nanti untuk yang pertama, untuk langkah pertama, kita masih akan mengabaikan pembatas bilangan bulat ini. Jadi kita masih tetap menerima si variabel keputusan yang kita dapat ini. Lalu kita asumsikan solusi optimal dari PL1 tadi atau tahap pertama tadi ya, langkah pertama tadi mengandung beberapa variabel bulat yang mempunyai nilai pecahan. Di sini kan tadi ada 4,3 dan 2,7. Jadi solusi bilangan bulat, solusi optimal bilangan bulat untuk PLBB, sini PLBB program linear bilangan bulat belum diperoleh, dan Z1 menjadi batas atas atau upper bound dari nilai maksimumnya. Di sini X1, X2, misal kita dapat Z-nya 13,6 gitu ya. Ya gini, kita anggap aja dulu, karena kita belum punya nilai realnya ya untuk contoh model optimasinya. Lalu langkah berikutnya, di sini kita akan mempartisi atau membagi daerah layak dari PL1 dengan mencabangkan atau branching, karena metode kita tadi kan kita setelah dapat variabel keputusan yang pertama dengan mengabaikan batasan bilangan bulat, lalu kita cabangkan salah satu dari nilai tadi yang nilai pecahannya itu lebih kecil ya, karena akan lebih mudah untuk diselesaikan gitu ya. Kalau misalnya terlalu besar nanti takutnya malah makin panjang prosesnya, karena di sini mintanya yang kecil, kita ambil X2-nya nih. X2-nya 2,7. Oke, di sini misalkan variabel Xj dipilih, di mana J ini tadi adalah himpunan bilangan bulat ya. Jadi Xj misalnya X1 dipilih untuk dicabangkan dengan nilai pecahan beta J dalam PL1, dalam tahap pertama tadi. Misalnya Xj-nya berarti X2 ya. X2-nya kita pilih, kita cabangkan, lalu kita buat dua masalah program linear baru lagi, yaitu PL2 dan PL3. Dengan memasukkan masing-masing pembatas baru, di mana Xj, X2-nya itu sama dengan beta, dan Xj sama dengan beta plus 1. Misalnya contoh, ini tadi di PL2 ya, tadi kita ambil X2 sama dengan 2, dengan betanya itu 2. Jadi kan berarti untuk ini pembatas barunya, untuk di langkah 2 ini, kita masukkan X2-nya itu kurang sama dengan 2 ya. Dan di sini kita masukkan X2-nya bisa sama dengan betanya tadi 2 plus 1, jadi 3. X2 bisa sama dengan 3. Jadi di masing-masing cabang ini akan kita tambahkan pembatasnya berupa ini. Untuk X2-nya akan kurang sama dengan 2, dan untuk di PL3 kita tambahkan lebih sama dengan 3 gitu ya. Nanti akan diperoleh lagi hasilnya. Kita lihat lagi apakah nanti nilai variabel keputusannya di sini apakah masih akan lebih apakah akan berupa bilangan bulat atau belum. Kalau misalnya belum, ya proses pencabangan berikutnya dengan langkah-langkah seperti ini. Kita cari dulu langkahnya, kita cari dulu yang nilainya yang terkecil dari PL1 tadi, dari tahap 1 tadi, kita cari yang terkecil. Yang terkecilnya kan kita dapat tadi 2 ya, kita pilih 2. Lalu untuk X2-nya kita berikan batasan di PL2 itu sama dengan beta. Betanya tadi kan kita dapat 2 ya. X1-nya 4,3, X2-nya 2,7. Kita ambil yang ini. Ini kita ganti pada PL2 dengan menambahkan dia menjadi batasan. Tadi batasannya sudah didapat seperti ini ya. Nah,
Kalau misalnya di sini ya kita anggaplah ini pembatasnya ada, di sini kita tambahkan di sini pembatasnya nanti X2 sama dengan 2. Di sini kita tambahkan pembatasnya X2 besar sama dengan 3. Seperti ya, kita pecahkan, kita dapatkan hasil variabel keputusannya, nilai variabel keputusannya, lalu kita lihat lagi apakah masih ada bilangan bulat atau tidak gitu ya. Pecahan. Kalau misal masih ada, kita lakukan proses yang sama, kita cari nilai yang terkecil untuk XJ-nya tadi, XY-nya cari yang terkecil, lalu kita cabangkan lagi, kita cabangkan, lalu kita dengan langkah seperti ini tadi ya sama, kita masukkan XJ-nya untuk yang misalnya dari 3, kita yang pertama kita masukkan dengan nilai kurang sama dengan beta, kalau berikutnya itu lebih sama dengan beta per 1. Nih contoh misalnya ini, tadi didapatkan di sini misalnya X1-nya kita dapat tadi 4,3 ya, X2 2,7. Ini untuk PL1, solusi pecahan. Masih kan di sini kita masih mendapatkan nilai pecahan bilangan rasional di sini. Untuk langkah pertama kita terima karena kita akan memang mengabaikan nilai bilangan bulatnya dulu. Jadi lalu kita cabangkan ya, kita cabangkan, kita ambil nilai yang terkecil, itu X2. Gimana tadi caranya? Kalau X2 berarti ini betanya kita dapat 2 ya. Jadi di sini dengan model yang sama, dengan fungsi tujuan yang sama dan pembatas yang sama, di PL2 ini kita tambahkan pembatasnya berupa X2 kurang sama dengan 2, karena betanya tadi di sini 2 ya. Kita tambahkan nilainya di sini untuk model program linear yang di PL2. Lalu di PL3, ini harusnya 3 ya, sorry. Ini PL3, X2 karena yang mau kita ganti itu X2, lebih sama dengan betanya tadi berapa? 2.